Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda Indonesia yang ada di rumah nih. Apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama Sofi di program Bitox Bintang Mono Talk Show, yang mana hari ini merupakan episode kedua nih di Bitox yang akan tayang di YouTube channel PT Bintang Mono Indonesia. Episode kali ini bertema membahas tentang pemeriksaan urin, deteksi dini masalah kesehatan. Bersama saya sudah hadir Mas Marta Septian selaku produk spesialis dari PT Bintang Mono Indonesia. Tapi sebelum itu, untuk Sobat Mono Indonesia jangan lupa simak sampai akhir video ini ya, karena kita akan bagi-bagi hadiah gratis nih. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum Mas Marta. Waalaikumsalam Mbak Sofi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Kita kembali lagi nih. Kemarin kan puasa. Nah gimana kemarin puasanya, aman? Alhamdulillah puasa lancar dan juga bismillah penjualan selalu lancar. Wah, Mbak. amin amin rabbal alamin. Nah alhamdulillah nih Mas Marta. Udah tahu belum nih episode kali ini kita akan membahas tentang apa? Bahas apa tuh Mbak? Nah kita akan membahas seputar tentang urin nih Mas Marta. Oke. Nah kan di sini ada Mas Marta nih, Sobat Muda Indonesia. Mungkin Sofi ingin nanya nih ke Mas Marta, urin itu sepengetahuan dari Mas Marta itu apa sih? Mungkin Mas Marta bisa dijelasin. Oke, kalau urin ya Mbak ya. Urin adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal melalui proses penyaringan darah. Secara sederhana, urin adalah cara tubuh untuk membuang zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan atau bisa menjadi racun jika menumpuk di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan urin itu kan sepengetahuan Sofi ya udah gitu ya, urin aja. Ternyata itu tuh ada penjelasannya secara ilmiahnya seperti itu ya Mas Marta ya? Iya. Oh oke. Nah untuk jenis-jenis urin itu emang ada ya Mas Marta? Apakah ada perbedaannya atau seperti apa? Mungkin bukannya urin itu sama aja ya? Oke Mbak Sofi. Ya, dalam konteks medis dan pemeriksaan laboratorium, jenis-jenis urin biasanya diklasifikasikan berdasarkan cara pengambilannya atau waktu pengambilannya. Hal ini sangat krusial karena setiap jenis sampel memberikan informasi klinis yang berbeda. Berdasarkan waktu pengambilannya, urin dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama urin sewaktu, bisa diambil kapan saja tanpa jadwal khusus. Paling sering digunakan untuk tes rutin seperti tes kehamilan ataupun screening obat. Yang kedua, urin pagi pertama, bisa diambil segera setelah bangun tidur. Urin ini paling pekat sehingga sangat baik untuk mendeteksi zat yang kadarnya rendah seperti protein atau hormon HCG. Dan biasanya untuk pemeriksaan sedimen mikroskopis. Yang ketiga ada urin 24 jam, di mana seluruh urin yang dikeluarkan dalam waktu 24 jam dikumpulkan dalam wadah khusus, digunakan untuk mengukur jumlah total zat tertentu secara akurat, seperti kreatinin, kemudian protein total, elektrolit, guna memantau fungsi ginjal. Dan yang terakhir, urin postprandial, bisa diambil 2 jam setelah makan. Nah, kemudian berdasarkan teknik pengambilan, urin dibagi menjadi 3. Yang pertama urin porsi tengah atau kita kenal midstream, di mana pasien membuang sedikit urin pertama, lalu menampung bagian tengahnya. Tujuannya adalah meminimalkan kontaminasi dari bakteri atau sel di saluran kemih luar. Nah, ini adalah standar untuk kultur urin. Yang kedua ada urin kateter, diambil melalui selang kateter langsung dari kandung kemih. Biasanya digunakan untuk pasien yang tidak bisa berkemih sendiri atau untuk mendapatkan sampel yang steril. Dan yang terakhir ada aspirasi suprapubik. Nah, di mana urin diambil menggunakan jarum langsung ke kandung kemih melalui dinding perut untuk menghindari kontaminasi bakteri. Begitu Mbak Sofi. Oh, ternyata jenis-jenis urin itu banyak banget ya Mas Marta. Betul ya? Mbak. Sofi baru tahu nih Mas Marta ternyata banyak jenisnya. Terus banyak kapan jenisnya. diambilnya untuk jenis-jenis pemeriksaan itu tuh ternyata tertentu gitu ya. Maksudnya kayak harus
pagi lah, terus kalau kalau harus 24 jam lah, dan itu ternyata jenisnya banyak banget ya Mas Marta. Betul. Oh seperti itu, berarti kalau kayak gitu kita bisa tahu dong kapan urin kita kondisinya tuh normal atau nggak normal. Nah mungkin Iya, Mas Marta bisa. bisa dijelasin kali ya kapan urin kita normal, terus apa sih ciri-cirinya kalau urin normal itu seperti apa? Mungkin Mas Marta bisa jelasin. Oke. Ya, kondisi urin yang normal merupakan indikator bahwa ginjal berfungsi dengan baik dalam menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Secara klinis, urin normal biasanya dinilai berdasarkan beberapa parameter fisik dan kimia. Nah, kalau dilihat dari karakteristik fisik, yang pertama dari segi warna, di mana berada dalam rentang kuning muda hingga kuning pekat. Warna ini berasal dari pigmen urokrom. Nah, di mana variasi warna biasanya tergantung pada tingkat hidrasi. Semakin banyak minum air, warna urin akan semakin jernih. Nah, kemudian bisa kita lihat juga kejernihan. Urin yang baru dikeluarkan harus tampak jernih. Nah, urin yang tampak keruh sejak awal bisa menjadi indikasi adanya sel darah putih, bakteri ataupun kristal. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat dari baunya. Nah, memiliki bau khas. Jadi urin ini memiliki bau khas yang ringan dan tidak menyengat. Nah, jika didiamkan lama, bau amonia mungkin akan muncul karena penguraian urea oleh bakteri udara. Nah, bau yang sangat tajam atau manis secara instan seringkali menandakan adanya masalah metabolisme atau infeksi. Dan yang terakhir, karakteristik fisik yang bisa kita lihat adalah volume. Nah, di mana rata-rata orang dewasa memproduksi sekitar 800 hingga 2000 ml urin per hari. Nah, tapi ini tergantung pada asupan cairan ataupun aktivitas fisik. Nah, jadi kita bisa melihat dari karakter fisik tadi, Mbak Sofi. Gitu. Berarti salah satu cirinya itu kalau misalkan urin kita nggak normal itu kalau kita dalam satu hari itu menghasilkan urin yang kurang dari 800 ml ya? Betul, 800 sampai 2000 ml. Kalau kurang dari jumlah tersebut, Berarti itu maka harus periksa dokter gak sih ya? diindikasikan terkena dehidrasi. Oh, dehidrasi. Betul. Nah, berarti kalau seperti itu tuh gimana sih kita caranya tahu kalau misalkan urin kita normal seperti apa? Tapi kan tadi untuk secara fisik atau visualnya kan kita bisa lihat kayak warnanya tadi seperti apa tadi Mas Marta warnanya? Warnanya kuning pekat. Terus tadi baunya tidak menyengat. Baunya tidak menyengat. Terus kita juga bisa melihat dari volumenya sekitar 800 hingga 2000 ml maksimal di dalam satu hari. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu itu kan secara visual aja ya Mas Marta ya. Tapi secara nilai itu kita bisa tahu nggak sih apakah ada alat khusus yang untuk mengukur dari urin kita atau seperti apa? Karena setahu saya kan untuk dilihat secara visual aja kan nggak cukup. Nah, gimana caranya kita tahu di dalam urin kita itu berapa sih kayak parameter-parameter yang lain yang bisa kita ketahui untuk menandakan bahwasannya urin kita itu normal? Oke Mbak Sofi, nah kalau kita lihat dari karakteristik kimiawi dalam pemeriksaan laboratorium yang menggunakan dipstick atau urine strip atau metode kimia lainnya, urin normal idealnya menunjukkan hasil pertama kita lihat parameter pH. Nah, pH ini berkisar antara 4,6 hingga 8. Nah, lalu yang kedua, berat jenis. Nah, biasanya berada di angka 10,05 hingga 10,30. Nah, ini menunjukkan kemampuan ginjal dalam memekatkan urin. Yang ketiga, protein. Nah, protein ini harus negatif atau hanya terdapat dalam jumlah yang sangat kecil. Yang keempat, kalau kita lihat parameter glukos, seharusnya juga tidak terdeteksi atau negatif. Nah, sama seperti halnya parameter keton, bilirubin, dan juga nitrit, semuanya harus memberikan hasil negatif, termasuk blood atau darah harus memberikan hasil negatif. Oh, seperti itu. Berarti urin kita itu bisa diukur sama urin strip. Betul. Itu. Oh. Betul Mbak Sofi. Nah, tapi kan kalau urin strip itu setahu Sofi ya yang dari Helgen itu cuman warna-warna doang nih, Mas Marta, bener nggak? Kayak yang ada di sini nih. Yang di sini kan cuman warna-warna doang nih, ya, Mas Marta. Nah, gimana kita tahu nih kalau misalkan tadi kan tadi Mas Marta menjelaskan ada nomor-nomornya, ada ukuran-ukurannya dan ada angka-angkanya. Nah, gimana kita tahu kalau misalkan urin strip ini itu ada angkanya gitu loh?
Sedangkan di sini kan cuma ada warna-warna doang nih Sobat Mode Indonesia. Nah, apakah memang ada alat khusus atau seperti apa? Oke, kalau kita menggunakan strip, jadi kita membandingkan perubahan warna dari dipstick atau strip dengan bagan yang ada di botol. Nah, untuk menghasilkan ataupun memunculkan angka, itu bisa menggunakan alat urine analyzer, Mbak Sofi. Oke, berarti Tuh. emang ada alat khusus untuk menghasilkan angkanya ya dari strip urin ini? Ada Mbak. Namanya apa tadi Mas? Urine analyzer. Urine analyzer. Urine analyzer ini PT Bintang Mode Indonesia udah punya belum? Karena kan udah punya urine stripnya nih. Iya. Apakah alatnya urine analyzer itu kita punya? Iya, PT Bintang Mode sekarang sudah punya alat urine analyzer dengan tipe Helgen 800. Wah, ternyata Helgen juga. Betul. Stripnya Helgen, alatnya juga Helgen. Helgen urine analyzer. Oh, seperti itu Mas Marta. Mungkin Mas Marta bisa menjelaskan nih prinsip kerjanya tuh seperti apa sih? Karena kan setahu saya nih ya, ini kan stripnya itu kan urin nih. Stripnya cuma dicelupin ke urin, kita lihat warnanya, udah nih, ini kedetek atau enggak. Sedangkan ini sudah ada alatnya di sini, mungkin bisa dijelaskan prinsip kerjanya itu seperti apa? Oke, baik. Jadi alat urine analyzer Helgen 800 bekerja dengan prinsip photometer reflektansi dengan cara memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu ke setiap bantalan reagen pada strip. Nah, di mana urin bereaksi dengan reagen strip sehingga terjadi perubahan warna. Kemudian alat menyinari bantalan reagen menggunakan LED multipanjang gelombang. Nah, secara bergantian. Nah, membaca cahaya pantulan dengan fotodiode lalu mengolahnya menjadi hasil semi kuantitatif. Wah, seperti itu ternyata. Itu kayaknya Sofi masih belum paham nih Mas Marta. Mungkin Mas Marta bisa dijelasin dulu kali ya. Spesifikasi yang disebutkan tadi tuh apa aja sih dari urine analyzer ini, alatnya spesifikasinya apa aja? Oke, untuk spesifikasi dari urine analyzer Helgen 800, yang pertama metodenya menggunakan reflektan fotometri. Kemudian tipenya ini adalah continuous mode, jadi bisa running sebanyak 514 tes per jam. Wow. Dan untuk parameternya ini juga sudah sangat banyak ya Mbak ya. Sangat banyak. Bisa membaca mulai dari 4 parameter hingga 14 parameter. Dan untuk storage ini di 2000 tes, kemudian juga dilengkapi dengan LCD color touchscreen, juga dilengkapi dengan serial RS232 untuk connect LAS dan juga internal thermal printer dan port external thermal printer. Nah, kemudian beratnya hanya 6,8 kg. Jadi untuk spesifikasinya sudah sangat mumpuni Mbak Sofi. Wah. Tadi menjelaskan parameternya itu bisa ngedetek dari 4 sampai 14 parameter. Oke, berarti kalau misalkan Bintang Mode ini menyediakan dari 10T sampai 14T atau berapa Mas? Iya, untuk di PT Bintang Mode Indonesia itu sudah tersedia strip urin dari 10 dan juga 11 parameter. Dan untuk 14 parameter barangkali ada pemeriksaan nanti akan kita sediakan. Oke, gitu. Berarti coming soon ya yang 14T-nya ya. Oke, seperti itu ya Mas Marta. Mungkin dari alat ini itu tadi juga dijelaskan bahwasannya spesifikasinya itu beratnya hanya cuma 6 kilo, 6 gram? 6,8 kilogram. 6,8 kilogram. Oke. Terus juga LCD-nya touchscreen. Wah, keren banget ya. Terus parameternya juga banyak. Nah, mungkin bisa dijelasin kali ya Mas, parameternya itu apa aja kali ya? Sudah sampai 14 yang bisa diukur. Oke, untuk urine analyzer Helgen 800 ini bisa membaca hingga 14 parameter ya. Nah, untuk parameter-parameter yang bisa dibaca itu dari urobilinogen, bilirubin, 2, keton, blood, protein, nitrit, leukosit, glukos, specific gravity, pH, vitamin C atau ascorbic acid, kemudian kreatinin, mikroalbumin, dan kalium. Jadi ada 14 parameter bisa dibaca
dengan alat urin Helgen 800. Wah, 14 parameter yang disebutkan tadi tuh banyak banget Mas Marta ternyata ya untuk alat ini ya. Iya Mbak Sofi. Menurut Sofi itu sebuah kelebihan dari satu alat ini. Nah, mungkin Mas Marta bisa jelasin juga kelebihan yang lainnya tuh seperti apa untuk alat ini supaya Sobat Mono Indonesia yang ada di rumah bisa tertarik nih membeli alat ini. Ini yang menarik nih Mbak. Nah, Helgen Urine Analyzer 800 dikemas dengan prinsip fotometer reflektansi dan sensitivitas tinggi, sehingga mampu mendeteksi perubahan warna yang sangat tipis pada strip yang seringkali tidak bisa dibaca oleh pengamatan mata manusia. Nah, yang kedua, dapat membaca 4 hingga 14 parameter. Tadi sudah kita sampaikan. Dan yang ketiga terkait dengan kapasitas. Jadi, Helgen 800 Urine Analyzer bisa memeriksa hingga 514 sampel per jam. Nah, dalam mode continue. Nah, ini sangat membantu mengurangi antrian di laboratorium. Laboratorium, benar. Karena pasien di Indonesia banyak. Kayak apalagi tuh? Nah, kemudian terkait dengan hasil pemeriksaan juga langsung keluar dalam hitungan detik setelah strip dimasukkan ke dalam alat. Cepat banget. Apalagi? Kemudian yang keempat terkait dengan memori penyimpanan. Jadi, Urine Analyzer Helgen 800 ini sudah dilengkapi dengan kapasitas memori sebesar 2000 tes. Wah, berarti bisa disimpan. Betul. Hasilnya Mas Marta? Hasilnya bisa disimpan, bisa kita lihat lagi nanti hasil sebelum-sebelumnya. Sebanyak 2000 tes. 2000 tes? 2000 tes. Wow, sebanyak 2000 tes bisa disimpan nih. 2000 orang bisa disimpan di sini nih. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya untuk konektivitas. Nah, ini juga sangat menarik. Jadi Helgen 800 ini sudah dilengkapi dengan port RS232 untuk mendukung Connect LAS di rumah sakit, dan juga sudah dilengkapi dengan internal thermal printer. Kemudian dilengkapi juga dengan port external thermal printer. Jadi sangat komplit begitu Mbak. Seperti itu. Ya. Dan yang terakhir nih Mbak, yang paling menarik adalah desainnya compact dan user friendly. Nah, di mana ukurannya yang ringkas sehingga tidak terlalu memakan tempat di meja laboratorium, dan juga pengoperasiannya sangat-sangat mudah begitu, sehingga membantu analis ataupun operator di laboratorium untuk pemeriksaan urin. Desainnya compact kali ya Mas ya, maksudnya ya tadi ya? Betul. Terus juga iya sih kelihatannya juga kecil dan ringkas banget nih untuk di laboratorium, jadi nggak terlalu memakan tempat di sana. Jadi ketika misalkan analis kan alat-alat banyak kali ya di laboratorium. Nah, sedangkan nih untuk urine analyzernya Helgen sendiri ini kecil banget, jadi bisa enak lah ditaruh di laboratorium ya Mas Marta. Jadi memudahkan analis-analis yang ada di laboratorium itu untuk memeriksa urin pasien. Mereka seperti itu Mas Marta? Iya betul Mbak Sofi. Nah, mungkin Mas Marta bisa dijelasin kali ya, apakah urine analyzer alat ini itu sudah masuk INAPROK atau belum nih? Karena saya aja nih, Sofi nih tertarik banget nih sama alat ini ya, dengan desainnya yang compact. Terus tadi juga katanya memorinya sampai 2000 orang bisa dimasukin ke sini. Wah, itu keren banget. Terus juga parameternya banyak. Nah, mungkin dari Mas Marta bisa dijelasin kali ya, apakah sudah masuk INAPROK atau seperti apa untuk cara pembeliannya? Untuk alat urine analyzer Helgen 800 ini dalam proses upload INAPROK, dan dalam waktu dekat nanti akan tayang di INAPROK. Oke, berarti untuk alat urine analyzer ini masih dalam proses tayang di INAPROK? Ya betul Mbak Sofi, dalam waktu dekat nanti akan kita tayangkan. Oke, berarti nanti kalau misalkan sudah tayang di INAPROK, tenang aja Sobat Indonesia, akan segera kami informasikan, bener kan? Betul. Nah, mungkin tadi kan ngebahas tentang spesifikasi, kelebihannya seperti apa. Terus juga tadi Mas Marta juga membahas kalau misalkan kelebihan dari alat urine analyzer ini itu tesnya itu cepat, cuman sekian detik aja. Betul. Sofi boleh tahu nggak tutorial cara pemakaian urine analyzer Helgen 800? Oke, terkait dengan pengoperasian alat urine analyzer Helgen 800 dan informasi selengkapnya, bisa simak video berikut ini.
Nah, Sobat Mono Indonesia, jadi udah pada tahu kan kalau misalkan di Bintang Mono Indonesia ini ada alat baru yang namanya itu adalah Urine Analyzer dari Helgen, yaitu tipenya 800 ya Mas Marta, benar? Benar. Nah, 800. Urine Analyzer ini tuh pemeriksaannya khusus untuk urin saja, Sobat Mono Indonesia, yang mana kita dapat mengetahui nih kondisi dari urin kita apakah normal ataukah memang bermasalah. Benar kan ya Mas Marta, seperti itu? Tunggu apa lagi nih Sobat Mono, jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut atau caranya membeli seperti apa dan informasi lainnya, dapat menghubungi sales-sales kami yang ada di sini nih. Ada banyak, ada 3, teng. Jadi nanti Sobat Mono Indonesia tinggal menghubungi sales-sales kami. Oke? Nah, Sobat Mono Indonesia, nggak kerasa nih kita sudah ngobrol-ngobrol membahas tentang urin. Tapi jangan kemana-mana dulu ya Sobat Mono Indonesia. Tadi kan Sofi di awal sudah bilang kalau misalkan Sofi akan bagi-bagi hadiah. Tapi ada syaratnya, yaitu tinggal like video ini, subscribe channel PT Bintang Mono Indonesia, dan jawab kuis yang akan diberikan oleh Mas Marta Septian. Mungkin dari Mas Marta Septian bisa langsung di-spill aja nih pertanyaannya seperti apa. Oke, untuk pertanyaannya adalah, ini sangat mudah ya Mbak ya? Udah banget. Sangat mudah nih. Jadi nanti bisa dijawab nih. Oke. Nah, untuk pertanyaannya adalah, sebutkan minimal 4 parameter yang bisa diperiksa menggunakan alat Urine Analyzer Helgen 800. Oke, hanya 4 parameter. Nah, jadi kalau Sobat Mono Indonesia sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, pasti tahu jawabannya. Nah, gimana nih kita mau nyari berapa pemenang nih Mas Marta? Berapa ya kira-kira? Berapa ya? Nah, kita akan mencari 3 pemenang yang bisa jawab pertanyaan kuis ini, yang akan dapat hadiah dari PT Bintang Mono Indonesia. Caranya tinggal ketik aja di kolom komentar yang ada di video ini, itu jawabannya seperti apa. Nanti akan dibantu oleh tim memilih pemenangnya yang akan diumumkan langsung di Instagram PT Bintang Mono Indonesia. Seperti itu Mas Marta. Alhamdulillah nih udah selesai juga hari ini nih Bitoxnya, bincang-bincangnya gimana nih Mas Marta, seru? Ya sangat seru sekali nih Mbak. Seru ya Mas Marta. Kita membahas urin begitu, Urine Analyzer. Iya, ini juga sebuah ilmu baru untuk Sofi. Ternyata urin itu sangat luas. Kita nggak boleh kita nggak boleh cuek masalah urin, karena ternyata itu bisa mempengaruhi masa depan kita. Jadi jangan lupa untuk Sobat Mono yang ada di rumah untuk deteksi dini tentang urin ini, karena untuk mencegah penyakit-penyakit yang ada di masa depan nanti. Mungkin itu aja yang Sofi dan Mas Marta sampaikan di Bitox kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Indonesia.